tidak akan mungkin kita bisa duduk bersama di majelis yang mulia kalau bukan karena nikmat hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang ringan pun akan tampak berat, amaliyah yang kecil pun akan tampak besar. Maka begitu besarnya nikmat taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita di pagi hari ini, maka sebagai seorang hamba yang diwajibkan oleh Allah untuk bersyukur atas segala nikmat, kita syukuri nikmat iman, nikmat taufik dan hidayah, dan dengan harapan semoga Allah selalu menambah untuk kita hidayah dan taufiknya di setiap harinya sampai kita mati, amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian dalam kitab Qabasun Nurul Mubin. Kita masih dalam bab tentang al-ghadab, marah. Qala Ibnu Mas'ud, berkata Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, "Unzuru ila hilm ar-rajuli inda ghadabihi." Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, beliau berkata, lihatlah kesabaran seseorang itu ketika marah, wa amanatihi inda tama'ihi, dan lihatlah amanahnya seseorang itu ketika dia di puncak kebutuhan. Wa ma ilmuka bihilmihi idza lam yaghdab, bagaimana kau bisa tahu kesabaran seseorang jika engkau tidak pernah melihatnya marah, dan bagaimana engkau bisa mengetahui orang ini amanat jika engkau tidak pernah melihatnya dalam keadaan yang sangat butuh. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud menjelaskan kepada kita Bapak Ibu cara untuk menilai mana orang yang sabar dan mana yang bukan orang sabar, mana orang yang amanat dan mana yang tidak amanat. Orang dikatakan sabar jika memang sudah melewati daripada beberapa tahapan. Kalau sabarnya itu kaitannya dengan amarah, ya maka bisa kita katakan orang ini sabar jika dia dalam keadaan yang marah atau sudah pernah mendapati keadaan marah tapi dia biasa-biasa saja, maka ini disebut orang yang sabar yang sesungguhnya. Begitu juga ketika kita ingin memberikan amanat kepada orang lain, perlu kita lihat gimana caranya kita tahu orang ini amanat apa tidak. Nah, kita lihat di saat dia dalam keadaan yang butuh, dalam keadaan terdesak, masihkah dia tetap amanat atau tidak? Nah, kebanyakan kan gini, banyak di antara kita yang mengatakan, oh saya tidak akan tergiur dengan uang haram, saya tidak akan tergiur dengan sogokan-sogokan. Ada mungkin orang-orang yang mengatakan seperti itu dalam dirinya, bahkan dia katakan terang-terangan kepada kawan-kawannya, aku tidak akan mungkin makan uang haram, tidak akan mau mengantongi uang haram. Hal ini akan menjadi ringan dikatakan jika memang di hadapannya tidak ada uang haram. Akan dikatakan orang ini sungguh-sungguh takut kepada Allah dan tidak mau uang haram jika memang terang-terangan di hadapannya ada uang haram. Oh, kok tiba-tiba datang orang, misal dia seorang yang berpengaruh ya, di wilayahnya, di kotanya, atau di tempat dia tinggal, kemudian datang orang-orang punya hajat, punya kepentingan, kemudian menyogoknya, ngasih uang sekoper. Nah, kira-kira tergiur apa tidak? Kira-kira diambil apa tidak? Kalau dia tidak mengambilnya, baru dia benar-benar orang yang tidak mau makan uang haram, baru dia dikatakan orang yang amanah. Jadi kalau kita kepingin tahu, menilai orang yang kita berikan amanat ini sebenarnya dia orang yang amin, orang yang amanat apa tidak, ya kita lihat di saat dia kepepet. Kok misalnya jenengan titip uang ke tetangga, kemudian setelah beberapa bulan atau bahkan tahun
jenengan ambil uang itu ada, uang itu dikembalikan utuh, bahkan tidak pernah berubah sama sekali. Kalau misalnya jumlahnya ratusan ribu, uang seratusan ya tetap seratusan modelnya. Kemudian kita katakan, oh tetanggaku ini amanat, belum bisa dikatakan amanat. Kenapa? Jangan-jangan uang itu utuh karena memang tetangga kita tidak butuh uang, dia punya uang. Nah, tapi di saat kok tetangga ini dalam keadaan yang dia itu sulit, ekonomi rumah tangganya tidak karuan, kemudian kita titipi uang, kok ternyata uang itu aman, tidak disentuh sama sekali, tidak digunakan sama sekali oleh tetangga kita, ketika kita minta pun juga langsung dia kembalikan, maka ini baru bisa dikatakan tetangga yang amanah. Intinya yang dimaksud oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu, sebuah titel yang akan kita dapatkan baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala atau di mata manusia tidak akan terwujud jika tidak ada prakteknya. Tidak akan bisa dalam urusan dunia, tidak akan bisa seorang itu mendapatkan titel sarjana atau doktor atau bahkan profesor kalau dia tidak pernah menginjak daripada pendidikan, tidak pernah sekolah, tidak pernah kuliah, tiba-tiba ngakunya SPDI, ya. Tiba-tiba ngakunya MPDI atau MHI, ya. sarjana hukum, bahkan magister dan lain-lain. Tidak bisa, harus ada prakteknya. Dalam urusan ibadah pun, dalam urusan akhirat pun juga seperti itu. Tidak akan bisa kita disebut orang yang ahli tahajud, lawang tidak pernah tahajud kalau disebut ahli tahajud. Ya. Tidak bisa dikatakan orang yang ahli ibadah cuma sholat 5 waktu, kemudian mengaku ahli ibadah. Orang dikatakan ahli ibadah itu jika ibadah yang wajib dia kerjakan, yang sunnah dia kerjakan. Itu namanya ahli ibadah. Lah kalau cuma yang wajib belum sampai dikatakan ahli ibadah. Kenapa? Wajib. Mau tidak mau kita harus kerjakan salat 5 waktu. Mau tidak mau kita harus puasa Ramadan. Sehingga tidak pantas kalau ada orang cuma puasa Ramadan, salat 5 waktu, kemudian cuma mengeluarkan harta berbentuk zakat saja, tidak pernah sedekah, ke Mekah dan Madinah pun cuman untuk haji sekali seumur hidup, kemudian kita katakan oh dia ini orang ahli ibadah. Tidak bisa seperti itu. Memang itu kewajiban, tapi kalau dia tambahi dengan sunnahnya, oh duhanya Masya Allah, tahajudnya Masya Allah, mengeluarkan harta tidak hanya zakat, juga sedekah dia keluarkan, maka orang ini baru pantas disebut ahli ibadah. Itu pun yang menyebut orang lain, bukan dirinya. Bukan dirinya sendiri mengatakan saya ini ahli ibadah, tidak pantas orang mengatakan dirinya ahli ibadah. Jadi semua titel yang akan kita dapatkan di mata Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan terwujud jika memang kita sudah praktekkan. Kalau kita ingin dikatakan orang yang penyabar, ya buktikan di saat marah, hati mungkin berontak, tapi tidak ada perlawanan di situ. Tetap dalam keadaan yang tenang.